Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palembang, Sumatera Selatan memeriksa sejumlah pasar swalayan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari hasil inspeksi mendadak, petugas menemukan makanan yang mengandung formalin, tidak memiliki izin edar dan kadaluarsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan didampingi Wakil Wali Kota Palembang dan DLKI menyidak sejumlah pasar swalayan. Berdasarkan hasil sidak didapati makanan tidak layak konsumsi yang dijual kepada konsumen dengan total nilai 8 miliar rupiah. Mulai dari kemasan rusak, tanpa izin edar, label tidak jelas, kadaluarsa, sampai yang mengandung zat berbahaya. Menyikapi hal ini, BPOM Pemkot Palembang dan YLKI akan semakin gencar merazia pusat-pusat perbelanjaan, mulai dari swalayan modern hingga pasar tradisional untuk memastikan setiap barang yang dijual layak dikonsumsi. Terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru saat pembelian konsumen meningkat. Nah, sekali lagi untuk mewujudkan pangan yang aman bermutu, Badan POM tidak bisa sendiri atau single player, dibutuhkan dukungan dan peran serta aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dan saya sangat apresiasi pada Ibu Wakil Wali Kota Palembang yang senantiasa support, dan ini salah satu bentuk komitmen nyata. Karena prinsipnya 3 pilar pengawasan, pemerintah, pelaku usaha, dan juga konsumen. BPOM Palembang akan menindak tegas pelaku usaha yang masih menjual makanan tak layak konsumsi. Penjual maupun pembeli diminta lebih teliti memperhatikan tanggal kadaluarsa produk. Dan bagi pemilik usaha yang masih menjual produk makanan berbahaya, kasusnya akan dilimpahkan ke ranah hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras menyebabkan banjir di 3 desa di Mojokerto, Jawa Timur. Petugas gabungan berupaya menyelamatkan lansia yang terjebak banjir. Petugas PMI dan anggota TNI mengevakuasi seorang nenek yang terjebak banjir di Desa Bayulegi, Mojokerto, Jawa Timur. Ketinggian air yang mencapai 1 meter lebih membuat warga terutama lansia dan anak-anak harus dibantu petugas. Petugas juga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga milik warga. Banjir terjadi akibat hujan deras yang membuat tanggul Sungai Lamong jebol. Untuk banjir, Koramil dan pihak BPBD itu pertama kali standby di wilayah Desa Klanting. Nah, pada saat kita melaksanakan disiaga di sana pada waktu itu, nggak tahunya di wilayah Desa Banyulegi ini untuk tanggul jebol pukul 4 pagi. Jadi kita langsung meluncur ke Desa Banyulegi ini. Saat ini barang berharga milik warga yang dievakuasi dititip di rumah tetangga mereka yang rumahnya tidak terendam banjir. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Purbalingga, Jawa Tengah terendam banjir. Banjir membuat warga yang tinggal di 2 kecamatan terpaksa mengungsi. Banjir akibat luapan sungai Klawing masih menggenangi sejumlah titik dengan ketinggian sekitar 50 cm hingga 1 meter. Salah satu wilayah yang paling tinggi tergenang banjir adalah perumahan Taman Edelweiss di Desa Jetis, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga. Warga terpaksa mengungsi karena ketinggian air masih tinggi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini mengenai banjir permukiman warga di Purbalingga, kita bergabung dengan rekan kami Catur Edi langsung dari lokasi banjir. Apakah banjir masih tinggi di sana, Catur? Ya, selamat sore Fandi. Ya, benar sekali Fandi. Sampai saat ini Minggu sore banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Purbalingga, Jawa Tengah. Saat ini saya berada di Desa Cilapar, di mana banjir masih menggenang puluhan rumah. Ketinggian air di Desa Cilapar ini masih sekitar 50 cm. Sejumlah warga ini masih korban banjir masih mengungsi di sejumlah kerabat dan tetangga yang dirasa aman. BPBD sudah menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir di sejumlah desa di 3 kecamatan di Purbalingga, Jawa Tengah. Banjir ini terjadi akibat luapnya
dua sungai, Sungai Kelawing dan Sungai Ranu yang membelah 3 kecamatan di Purbalingga, Jawa Tengah. Demikian tadi. Baik, Catur, sejauh ini apakah warga mengungsi di pengungsian atau memilih untuk tinggal di lantai 2 rumahnya? Untuk warga yang memiliki rumah 2 lantai, mereka bertahan di lantai 2 dan warga yang menjadi korban banjir ini tinggal di rumah-rumah kerabat dan tetangga. Untuk warga yang semalam sempat mengungsi di masjid dan sekolahan sudah kembali ke rumah karena sudah mulai surut di sejumlah tempat, yaitu di Desa Jetih dan Desa di Kecamatan Semangkon. Demikian. Jadi ada berapa desa sebenarnya, Catur, yang terendam banjir di sana dan yang paling parah di desa mana? Untuk banjir yang melanda Kabupaten Purbalingga ini di 7 desa, yakni di 3 kecamatan, yaitu Desa Jetih, Desa Toyareka, dan Desa Gambarsari di Kecamatan Kemangkon. Untuk di Kecamatan Paligondang, banjir melanda Desa Cilapar, Penolih. Dan untuk banjir yang terjadi di Kecamatan Purbalingga, banjir melanda di Desa Toyareja. Demikian. Baik, terima kasih Catur Edi melaporkan langsung dari Purbalingga, Jawa Tengah. Pemirsa, polisi menilang seorang remaja yang viral karena beratraksi dengan sepeda motornya hingga terjatuh. Karena ingin tenar di media sosial, remaja itu akhirnya patah tulang akibat kecelakaan. Inilah aksi remaja berusia 14 tahun asal Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang ingin pamer di media sosial dan membahayakan dirinya serta orang lain. Aksi ini berujung kecelakaan yang membuat dirinya patah tulang paha setelah terjatuh akibat menobrak trotoar di Jalan Balai Kota depan rumah dinas Wali Kota Bau-Bau. Video kecelakaannya terekam CCTV dan viral di media sosial. Polisi pun turun tangan menyelidikinya. Hasilnya, sudah terluka, remaja ini pun ditilang dan sepeda motornya disita karena tak punya dokumen lengkap. Ada 2 kendaraan berarti. Tindakan kita selaku polisi lalu lintas tetap menghimbau kepada masyarakat, terutama orang tua, untuk mengantisipasi anak-anaknya, terutama yang masih sekolah ini. Ya, karena kita tahu yang video-video viral ini ternyata mereka ada kelompok mungkin ada komunitas tersendiri di Kota Bau-Bau ini. Mungkin dia untuk mengeksplorasikan masa remajanya, mencari jati diri, tapi mungkin tepatnya salah gitu. Jangan di jalan raya. Polisi mengimbau remaja-remaja yang sering beratraksi di jalan umum dan memamerkannya di media sosial untuk menghentikan kegiatannya. Karena aksi itu berbahaya dan bisa merugikan dirinya dan orang lain. Polisi akan terus memantau dan memberikan sosialisasi untuk menekan potensi kecelakaan. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri motor diamuk warga saat beraksi di permukiman. Aksi keduanya terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik saat 2 pemuda yang hendak mencuri motor namun ketahuan pemiliknya. Warga yang mendengar teriakan dari pemilik motor langsung mengejar pelaku. Keduanya berhasil ditangkap dan sempat diamuk warga yang geram. Polisi pun langsung membawa kedua pelaku ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari pelaku, polisi menemukan kunci letter T yang diduga digunakan dalam aksi pencurian mereka. Hasil pengembangan bahwa keduanya ini
telah melakukan pencurian di wilayah Tanjung Priok 4 sampai 5 kali. Dari hasil pengembangan yang sedang kita lakukan, bahwasanya ada penadah inisial AL sedang dalam pengejaran tim Opsnal Polsek Tanjung Priok. Berdasarkan penyidikan sementara, pelaku kerap beraksi di pemukiman sepi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu yang membunuh 3 anak kandungnya di Nias, Sumatera Utara meninggal dunia. Kami kembali usai jeda.